Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Adiati dalam acara Ngopirong, Ngobrol Pintar bareng narasumber kita, Bapak Faisal Sahing. Beliau adalah PLT dari Dinas Sosial. Apa kabar, Pak? Baik, Ayu, alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol terkait dari Dinas Sosial. Apa-apa saja itu, Pak, yang ada di dalam Dinas Sosial itu? Oh ya, programnya ya, dimaksud ya. Iya. Jadi saya mau bercerita begini di dinas. Jadi bukan sekarang namanya dinas sosial ya. Nah, jadi ada tambahan karena yang di 2019 itu memang masih berdiri sendiri dinas sosial namanya. Tapi mulai di tahun 2020 itu sudah ada tambahan masuk lembaga baru namanya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ya. Jadi ada dua dinas yang digabung menjadi satu. Nah, khusus kalau kemudian pertanyaannya, kalau kita fokus pada P22 ya, program prioritas pemerintah Kabupaten Takalar, itu ada 4 ya di dinas kami ini. Yang pertama itu mengenai Rutilahu, ya, rumah tidak layak huni. Kemudian yang kedua mengenai Raskin ya, beras miskin. Yang ketiga mengenai optimalisasi gelar pahlawan nasional untuk Karanggalesong ya. Dan yang keempat itu adalah peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat desa. Nah, sama bercerita yang pertama ya, mengenai Rutilahu dulu ya. Nah, ini Rutilahu di program kita itu ada 1000 rumah yang tidak layak huni. Kemudian ini ada 2 dinas yang mengcover, satu di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kemudian ada juga di Dinas PUPR Kabupaten Takalar. Nah, jadi ada yang di Dinas PU, ada di Dinas Sosial. Nah, untuk di dinas kami ini kan ada keterbatasan ya pemerintah khususnya dalam penganggaran ya. Kemudian ini kekurangan ini kita harus menutupi bagaimana kemudian caranya. Nah, salah satu cara kita itu bekerja sama dengan Basnas Kabupaten Takalar, Badan Amil Zakat ya, yang dikelola oleh teman-teman pengurusnya. Nah, kebetulan dia juga punya program. Ini kan ada dana umat di sana yang dikelola. Nah, sejalan dengan program kita itu. Nah, jadi sampai sekarang ini kalau saya tidak salah sudah ada 250 rumah ya yang sudah kita bedah bersama dengan Basnas. Kemudian yang kedua mengenai Raskin ya, beras miskin. Khusus untuk ini ya, setelah ini masuk di RPJMD, ini kita kemudian terbantu karena ada kebetulan program pemerintah pusat yang sama persis dengan itu. Ini ada 2 program yang membantu kita untuk di Raskin itu ya, BST ya, bantuan sosial tunai dan bantuan pangan non tunai atau BPNT. Jadi inilah kemudian membantu kita. Jadi APBD kita ini tidak diarahkan lagi ke sana karena sudah ada program pemerintah pusat. Nah, kemudian melihat kondisi ini masih ada kemudian masyarakat kita yang belum tercover di sana, ini diupayakan melalui APBDes, anggaran pendapatan dan belanja desa ya. Nah, jadi masyarakat yang tidak tercover di 2 program ini itu diupayakan dari APBDes. Jadi hampir semuanya masyarakat kita ini sudah menikmati yang namanya Raskin. Kemudian yang ketiga mengenai optimalisasi Karanggalesong, optimalisasi pengusulan sebagai pahlawan nasional ya. Ini juga kita sudah usulkan di tahun 2018 itu kita sudah melakukan seminar nasional. Kita undang para pakar, bahkan kita mendatangkan narasumber dari Jawa yang di mana tempat Karanggalesong itu berjuang ya. Ini kita sudah rampungkan tahun 2018.
Hanya mungkin karena ada karena di Kementerian Sosial dalam hal ini mewakili pemerintah, ini kan juga ada tim di sana. Nah ini kita belum tahu hasilnya. Tapi paling tidak kita sudah melakukan upaya-upaya itu. Dan termasuk ini untuk mengangkat keheroikan, kepahlawanan dari Karanggalesong ini, aula kantor bupati, ya itu kita sudah namakan sebagai aula Iman Nindori. Iya, Pak. Dan kalau saya tidak salah 2018 juga melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, jalan raya yang Galesong ini itu sudah diusulkan namanya menjadi jalan raya Iman Nindori Karanggalesong. Karanggalesong. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat mengenai peningkatan kesejahteraan. Nah ini mulai tahun 2018 ini sudah kita buat juknisnya ya mengenai penyusunan APBDes ya. Salah satunya di situ kita sudah menetapkan berapa besaran peningkatan dari setiap gaji aparatur. Karena ini memang penting juga kita harus memperhatikan kesejahteraan aparatur ya. Karena aparatur ini adalah pelayan terdepan ya. Garda terdepan kita dalam pelayanan. Apa saja pelayanan pemerintah itu semua melalui dari bawah. Nah, jadi begitu repotnya dia ya. Oleh karena itu tentu juga kita harus memberikan perhatian yang serius, terutama dari tingkat kesejahteraannya. Dan terakhir ini untuk gaji aparatur untuk kepala desanya ini kisarannya lebih 5 juta lebih ya. 4 juta sekretaris aparat kaur-kaurnya itu sudah 3 jutaan lebih. Pokoknya sudah untuk kepala desa itu sudah di atas UMR Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi paling rendah itu sudah standar ya, sudah sesuai dengan UMR. Nah kita upayakan seperti itu. Saya kira itu ya untuk sementara. Ayo. Oh ya, Pak, terkait perbincangan tadi yang raskin dan beda rumah itu, apa dinas sosial terjun langsung atau bagaimana, Pak? Ya. Terjun langsung ya. Nah, pertama itu terjun langsungnya di mana? Ini kan kita butuh data sebenarnya ya. Nah, datanya dari mana itu kita dapatkan? Kita melalui DTKS ya. Ada namanya data terpadu kesejahteraan sosial ya. Nah, dari sana ini kemudian data itu dari mana orang miskin kita sudah. Nah, itu kan by name by address ya. Nama dan alamatnya, siapa kepala keluarganya, berapa jumlah anggota keluarganya. Nah, kemudian untuk mendapatkan lebih akurat lagi rumahnya, kita minta bantuan teman-teman pendamping, termasuk TKSK ya, yang mendampingi kita. Kita suruh cek semua di lapangan itu. Ini kondisi rumahnya. Nah, untuk kelengkapan, termasuk kelengkapan administrasinya, kita butuh foto-foto untuk dokumentasi ya, bahwa memang ini layak, termasuk bukan cuma foto luar tapi foto dalamnya ya. Salah satu persyaratannya. Ya, salah satu persyaratan ini kita harus betul-betul harus melihat itu ya. Iya, Pak. Nah, termasuk dengan raskin ya itu. Jadi kita memang itu karena data awalnya itu dari DTKS, dan data ini itu diperbaharui setiap 6 bulan. Siapa yang memperbaharui adalah pemerintah desa melalui ada operator yang sudah ditunjuk untuk melakukan pembaruan itu. Jadi karena kita sangat percaya kemampuan para kepala desa, siapapun rakyatnya yang terkategori miskin, silahkan masukkan di data itu. Karena dari data itu kemudian kita memilah. Ya itu. Jadi pokoknya kita terjun langsung lah. Sejauh mana progres dari persentase pencapaian dari dinas sosial, Pak? Oke. Jadi kalau presentasinya ini raskin 100% ya. Karena semuanya sudah kita cover. Rutilahu sekitar 60-70 ya, 70%. Kemudian ini yang saya tidak bisa presentasikan ya mengenai optimalisasi gelar pahlawan ya, Karanggalesong, karena tugasnya kami ini sudah menyampaikan semua persyaratan untuk menjadi itu. Hanya tinggal kita menunggu ya pengesahan dari pemerintah pusat. Nah, kalau yang keempat mengenai kesejahteraan, ini juga 100% karena setiap tahun itu kita
naikkan sesuai dengan ya mungkin salah satu perhitungannya inflasi ya. Oh iya. Ya sehingga kita meningkatkan kesejahteraan itu. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa ini memang penting untuk meningkatkan itu karena dia adalah garda terdepan kita. Kita tidak mau kemudian rakyat kita jadi susah hanya karena gara-gara aparatur desa itu berada di tempat lain mengurus urusan pribadinya sementara ada urusan dinas yang harus dia kerjakan di kantor. Oh, iya, Pak. Ya itu. Nah, pertanyaan terakhir, Pak. Apa harapan Dinas Sosial terkait dari program-program yang sekarang ini, Pak? Program yang kita sudah capai pertama ini yang sudah 100% ini kita mau lebih tingkatkan 200-300% lah. Nah yang belum tercapai ini kita mau yang 100% ya karena itu memang target ya. Jadi selama ini kita memang di Dinas Sosial memang sudah berupaya maksimal ya. Saya sampaikan sama teman-teman bahwa keberadaan kita di Dinas Sosial ini yang untuk melayani masyarakat. Dan kebetulan kita memang dinas yang melayani saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Kita ini sudah digaji oleh negara, sudah diberikan fasilitas oleh negara, maka kita melakukan upaya untuk melayani mereka. Kita mau kemudian ya semuanya berjalan dengan baik 100-200%. Kita mau berlipat-lipat ya. Kita mau memberikan lompatan-lompatan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu merasakan bahwa memang pemerintah ada di tengah-tengah melayani mereka. Ya itu harapan kami di Dinas Sosial. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih Ayu. Demikian hari ini acara Ngopirong. Takalar TV, info Takalar ada di sini. Saya Ayu Adiati bersama Bapak Faisal Sahing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Takalar TV, Baji na Takalar.